Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun secara virtual dalam melaksanakan pesantren di iman. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda yang soleh dan soleha juga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kali ini Ibu akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah dan juga iman kepada Rasul-Rasul Allah. Namun sebelum kita beranjak kepada materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan soleha juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan karena negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan sedang tidak stabil. Apa saja protokol kesehatan tersebut? Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskannya, tapi tidak ada salahnya untuk mengulang kembali. Yang pertama yaitu kalian harus selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua yaitu harus memakai masker bila kalian sedang berada di luar ruangan. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak di antara satu dengan yang lainnya. Itu ya. Kemudian anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, marilah kita beranjak ke materi yang akan dibahas hari ini. Iman kepada malaikat dan Rasul-Rasul Allah. Iman mempunyai arti yaitu mempercayai atau meyakini. Kemudian malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Jadi, iman kepada malaikat-malaikat Allah mempunyai arti yaitu mempercayai atau meyakini bahwa makhluk Allah yang bernama malaikat yang diciptakan dari cahaya atau nur itu memang benar adanya. Kemudian, iman kepada malaikat Allah itu hukumnya wajib. Ananda yang soleh dan soleha juga dirahmati oleh Allah SWT. Lantas malaikat memiliki beberapa sifat. Antara lain yang pertama yaitu gaib. Artinya wujud tidak terlihat oleh manusia. Jadi malaikat itu memang tidak terlihat dengan mata telanjang, ya, dengan mata manusia. Kemudian tidak mempunyai nafsu. Malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, tidak pernah marah, tidak pernah bersedih. Jadi tidak mempunyai hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai jenis kelamin, baik kelamin perempuan, jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Kemudian yang keempat, tidak makan dan tidak minum. Artinya seperti manusia mempunyai rasa haus dan lapar, tidak makan juga tidak minum. Kemudian yang terakhir yaitu tidak tidur dan tidak menikah. Jadi malaikat itu tidak mempunyai rasa ngantuk dan tidak menikah, tidak mempunyai pasangan. Ananda yang soleh dan soleha juga dirahmati oleh Allah SWT. Kita menginjak kepada nama malaikat dan tugas-tugasnya.
Nama malaikat yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, ada 10 nama malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Itu tugas malaikat Jibril. Kemudian yang kedua yaitu malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Malaikat Mikail bertugas untuk menurunkan hujan, memberikan rizki, dan memberikan sinar matahari kepada manusia di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Ini malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala jika suatu saat hari kiamat akan tiba. Ditiupkannya berapa kali? 2 kali. Yang pertama yaitu tiupan yang pertama untuk menghancurkan alam beserta isinya. Kemudian yang kedua ditiupkan untuk membangunkan segala yang sudah mati. Kemudian yang keempat yaitu malaikat Izrail. Siapa yang sudah bertemu dengan malaikat Izrail? Tentu kalian harus mempersiapkan diri, juga kita semua harus mempersiapkan diri kalau memang malaikat Izrail suatu saat akan menjemput kita, karena malaikat Israel itu bertugas untuk mencabut nyawa seseorang. Memang segala sesuatu yang hidup itu akan meninggal, akan mati. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Jadi segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mati. Kemudian malaikat yang kelima yaitu malaikat Raqib. Di sini bertugas untuk mencatat amal baik manusia. Sebesar biji jarah pun, walaupun itu memang amal kebaikan, pasti malaikat Raqib akan mencatatnya. Kemudian yang keenam malaikat Atid. Kebalikannya dari malaikat Raqib, malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Jadi kalau misalnya manusia mempunyai amal buruk, jadi yang mencatatnya itu adalah malaikat Atid. Juga sama, sebesar biji jarah pun akan dicatat oleh malaikat Atid kalau memang itu suatu keburukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Untuk malaikat Munkar dan Nakir ini mempunyai tugas yang sama, yaitu menanyai manusia yang sudah meninggal di alam kubur, ya. Memeriksa ruh di alam kubur. Kemudian untuk malaikat Malik yaitu bertugas mengatur atau menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga dan mengatur urusan syurga. Anak-anak sekalian yang ibu banggakan juga ibu cintai, kemudian kita beralih kepada iman kepada Rasul Allah. Pengertian yang tadi kita balik lagi bahwa iman itu adalah percaya dan meyakini kalau Rasul itu adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah dan untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Apa sih perbedaan Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah hanya untuk disampaikan untuk diri sendiri. Tapi ketika pengertian itu berubah menjadi Rasul, Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, tapi harus disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Itu pengertian Nabi dan Rasul. Lantas iman kepada Rasul Allah itu apa? Bahwa kita harus mempercayai atau meyakini Rasul, utusan Allah itu memang benar adanya. Kemudian Nabi yang kita ketahui ada 25. Ada 25. Kalian pasti ya hafal atau memang harus dihafalkan. Nyanyian seperti ini. Ada nyanyian 25 Nabi. Supaya cepat hafal memang kalian harus dalam bentuk nyanyian. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak,
Ismail, Yakub dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita orang Islam. Itu 25 nabi. Memang kalian kalau misalnya memang harus hafal itu harus dinyanyikan ya. Kemudian Rasul itu ada 5. Yang namanya nabi belum tentu jadi Rasul, tapi kalau Rasul pasti seorang nabi. Karena tadi Ibu jelaskan bahwa memang Rasul itu mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Tetapi kalau nabi mendapatkan wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Lantas siapa saja yang mendapatkan predikat Rasul dari 25 nabi tersebut? Bisa disingkat menjadi mimin. Jadi M-I-M-I-N. Pertama yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, yaitu bisa membelah lautan, yaitu Laut Merah, ketika Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya dikejar-kejar oleh bala tentara Raja Fir'aun. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu tidak akan dibakar api. Seperti yang kita ketahui bahwa api itu memang panas, tapi jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh api, yang terasa oleh Nabi Ibrahim bukan panas tapi teduh dingin. Itu atas kuasa dan izin Allah SWT. Dan yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, Nabi penutup akhir zaman, mempunyai mukjizat yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui ya Allah, yaitu Al-Quran adalah pedoman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mempunyai ibu yang bernama Siti Maryam. Beliau melahirkan Nabi Isa tanpa disentuh oleh laki-laki. Dan Nabi Isa tersebut ketika beliau bayi mempunyai mukjizat bisa berbicara ketika memang masih bayi. Dan yang terakhir yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mempunyai mukjizat membuat perahu yang sangat besar ketika akan turun banjir bandang. Ananda yang soleh dan soleha dan dirahmati oleh Allah SWT, kita pada penghujung materi, yaitu apa sajakah tugas seorang Rasul di muka bumi ini. Yang pertama yaitu menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua yaitu memberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga menjelaskan cara-cara bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu memberikan contoh kepada umat manusia di dunia, yaitu sebagai uswatun hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi dari awal sampai akhirnya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.